ini tren sekali ya. Perlu kita ketahui sebenarnya ngabuburit itu dari kamus Sunda sebenarnya itu. Oh, dari bahasa Sunda? Iya. Dari kata burit. Oh, dari kata burit. Burit itu adalah artinya sore menjelang malam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat belajar semua. Nah, pada video kali ini di momen bulan Ramadan kita akan berbincang-bincang dengan narasumber atau guru PAI di SMK 1 Batang, yaitu beliau telah hadir dengan kita di lambaikan tangan Bu ya. Bu Laili Hila ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, sahabat-sahabat pelajar semua, pada kali ini kita akan berbincang-bincang santai saja seputar bulan Ramadan, Bu ya. Iya. Nah, kita akan bahas masalah kita akan berbincang-bincang tentang ngabuburit dalam pandangan Islam, ya. Sebenarnya ngabuburit itu apa sih, Bu? Ya, ngabuburit itu yang ini tren sekali ya. Perlu kita ketahui sebenarnya ngabuburit itu dari kamus Sunda sebenarnya itu. Oh, dari bahasa Sunda? Iya. Oh, gitu dari ya. kata burit. Oh, dari kata burit. Ya, burit itu adalah artinya sore menjelang malam. Oh, sore menjelang malam disebut burit itu ya. Oh. Kamus bahasa Sunda itu, jadi dulu itu sejarahnya pada bulan Ramadan itu sebenarnya ini untuk anak-anak. Anak-anak di mana ketika bulan Ramadan itu anak-anak itu kan belajar untuk berpuasa. Belajar berpuasa, iya. Belajar berpuasa biar anak itu bisa menahan lapar, bisa menahan haus, bisa menahan pokoknya lah. Maka apa? Di situ dia menunggu waktu menjelang berbuka. Nah, aktivitas biar anak itu bisa menahan lapar, haus dan sebagainya. Terus dia jalan-jalan sore gitu, Bu. Iya. Oh, gitu ya. Nah, dulu ketika saya kecil itu kok belum tren, belum ungsum lah, maksudnya belum ada masalah ngabuburit ya. Mungkin zaman jenengan dulu nggak ada bahasa ngabuburit tuh ya? Iya, karena ini memang ngabuburit itu kan memang dari Sunda. Oh, dari Sunda. Jadi tradisi Sunda sebenarnya bahasanya aja bahasa Sunda. Burit itu tadi artinya adalah sore menjelang malam. Oh iya. Berarti kita mengikuti tren center yang ternyata bukan dari kita sendiri, dari itu sebenarnya tradisi dari Sunda, dari yang Sunda. Akhirnya masa sekarang itu menjadikan tren. Oh iya. Tren itu bukan hanya di kalangan anak-anak, tapi dewasa pun itu sudah tren ngabuburit. Gitu. Kalau ngabuburit itu kebanyakan apa yang dilakukan, Bu? Misalkan di bulan Ramadan ini kebanyakan ngabuburit. Sebelum kita berbicara tentang ngabuburit, boleh tidak dalam Islam? Oh gitu itu ya, Bu. Nah, Monggo, Bu. Itu ngabuburit ini sebenarnya kan bisa hukumnya itu diperbolehkan. Iya, Bu. Diperbolehkan, namun hukum boleh itu bisa berubah menjadi tidak boleh. Iya. Manakala ngabuburit itu banyak mudorotnya. Mudorotnya apa? Ya ketika untuk menunggu waktu berbuka puasa, kemudian kita ngabuburitnya jalan-jalan. Kemana? Ke mall, ke pantai, kemudian berduaan dengan si doi ya, yang di situ masih tanda petik. Artinya apa? Belum ada ikatan yang sah. Nah, itu yang akhirnya hukum boleh menjadi
tidak boleh. Karena apa? Karena di situ muncul banyak sekali mudaratnya. Itu. Lah, bagaimana mengantisipasi ngabuburit ini biar bisa menjadi yang baik? Lah, ngabuburit boleh-boleh saja manakala ngabuburit ini dilakukan hal-hal yang positif. Contohnya, misalkan membantu orang-orang yang tidak mampu. Bisa kan? Ya bisa ya? ngabuburit. Kita bisa membantu orang-orang yang tidak mampu. Contohnya memberikan kayak takjil Ramadan. Oke lah, kita jalan-jalan sambil membantu orang-orang, misalkan musyafir, misalkan orang-orang yang tidak mampu untuk membeli sandang dan pangan untuk takjil. Misalkan contohnya kayak tukang becak yang pekerja keras, ya kan? Iya, Bu. Itu perlu apa? Perlu dibantu. Lah, kita jalan-jalan ngabuburit yang positif itu gambarannya, yaitu membantu orang-orang yang membutuhkan dengan cara memberikan walaupun hanya sebungkus nasi. Oh gitu ya. Jadi lah kira-kira misalkan kan untuk membendung anak-anak remaja, Bu ya. Anak-anak remaja itu kan banyak yang ketika bulan Ramadan sore menjelang sore itu kan keinginan untuk jalan-jalan sore menjelang maghrib itu kan sangat luar biasa sekali kan. Sebenarnya nggak mau tapi pengen temannya ikut ke sana, kayaknya asik dan asik, ternyata malah di sana tidak sesuai dengan ekspektasinya. Jadi ketika ke sana itu mencari hiburan yang malah ketemu dengan hal, misalkan di sana ternyata ketemu orang yang sedang pacaran dan sebagainya. Itu kan mengendalikan pandangannya gimana, Bu? Iya. Satu yang perlu kita ketahui, terutama remaja, ya, itu satu adalah yang dikendalikan adalah hawa nafsu dulu. Hawa nafsu dulu. Oh iya. Hawa nafsu dulu. Lah caranya bagaimana? Caranya adalah yang pertama sering membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an. Ya. Coba kita lihat di dalam Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Di situ berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Di situ ada menjelaskan tentang waktu luang. Waktu luang ini sebenarnya apa? Ini juga membahayakan, bisa mencelakakan. Kalau ini tidak didasari dengan pondasi agama yang kuat, maka hawa nafsu itu akan tetap menggerogoti jiwa. Nah, yang pertama adalah apa? Caranya mengendalikan hawa nafsu, sering baca Al-Qur'an. Kembali lagi ke ayat tadi. Ayat tadi menceritakan di situ al-asr, demi waktu, wal asri, demi waktu, demi masa. Waktu itu kan tidak bisa diulang. Waktu itu tidak bisa di-replay seperti main bola, replay ya, melihat itu tidak bisa. Maka apa? Gunakanlah waktu kita, hidup kita ini dengan kegiatan yang positif. Kegiatan yang positif bukan hanya menurut kita saja, tapi menurut Allah. Gitu. Karena apa? Kegiatan yang positif menurut kita belum tentu positif menurut Allah. Kegiatan yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Maka apa? Kegiatan yang kita gunakan adalah baik, yang baik menurut Allah. Tuh. Lah, kemudian di situ ada lagi innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam apa? Khusrin. Khusrin itu apa? Kerugian. Jadi kita manusia itu sebenarnya merugi.
Kalau apa? Dilanjutkan lagi ayat berikutnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Ya. Tadi wal asri innal insana lafi khusrin. Illa kecuali alladzi orang-orang yang beriman dan apa? Dan beramal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Beramal soleh. Lah, bentuk amal soleh itu kan banyak sekali, ya kan? Bukan hanya sholat saja, tetapi bagaimana sosial kita dengan orang lain yang membutuhkan, itu juga merupakan amal. Maka apa? Gunakanlah waktu kita sebaik mungkin biar kita tidak menjadi orang-orang yang khusrin atau merugi. Itu. Jadi kita mumpung masih muda ya sahabat-sahabat pelajar semua ya. Ya. Jadi mumpung kita masih muda, masih diberikan kesehatan, diberikan mata yang jelas untuk membaca Al-Qur'an, diberikan telinga yang bisa mendengarkan suara-suara Al-Qur'an, diberikan kesehatan lah untuk bergerak ke masjid, untuk bisa berjalan masjid. Kenapa kita harus menggunakannya mumpung masih muda sahabat-sahabat semua. Jadi kita isi selama kita masih muda, kita isi kegiatan kita dengan hal yang positif. Ya tidak hanya sampai muda, sampai tua pun juga. Jadi kalau kita mengisi ngabuburit dengan kegiatan yang konteksnya yang tidak bermanfaat, ya kita merugi sahabat-sahabat. Jadi kita lebih baik mengisinya dengan hal-hal yang positif. Mari kita ramaikan masjid, kita ramaikan kegiatan agama di lingkungan kita seperti ini, Bu. Sebenarnya tren ini bukan hanya di kalangan muda saja, Pak. Oh gitu. Tetapi tua juga ya. Tua juga ngetren juga. Artinya ya ngabuburit orang-orang tua itu malah justru kadang ngajak anaknya. Ayo ngabuburit kemana? Ke mall biar nanti nunggu berbuka. Nah itu harusnya apa? Justru kalangan tua atau kalangan dewasa itu lebih mengarahkan ke hal yang positif, sehingga dasar anak itu nanti tidak menjadikan patokan ngabuburit sih biar nanti nunggu pulang langsung berbuka gitu. Nah itu awalnya harusnya dari yang tua dulu memberi contoh. Berarti dari kalangan keluarga dulu, orang tua, dewasa gitu ya. Ben kita bisa membentuk dari keluarga dulu, kemudian membentuk lingkungan gitu ya. Oh gitu sahabat-sahabat semua ya. Kemudian itu juga Pak bisa digunakan untuk diskusi tentang kerohanian Islam. Itu kan bisa ngabuburit sambil diskusi, tanya jawab ya, kan bisa di situ. Tuh, sambil menunggu berbuka puasa gitu. Sebenarnya kegiatan-kegiatan positif untuk ngabuburit yang positif itu banyak. Tinggal bagaimana membuat polanya saja dari orang tersebut. Jadi mindsetnya itu harus dirubah. Mindset dari seseorang itu ngabuburit itu harus dirubah, karena yang selama ini kita pikir ngabuburit itu ya main, jalan-jalan dan sebagainya. Padahal banyak sekali waktu luang yang kita gunakan untuk menunggu berbuka itu yang positif banyak. Itu. Iya. Tapi ya ngabuburit tetap bisa masih positif kan Bu ya? Bisa. Maksudnya jalan-jalan ke pantai itu juga ngabuburit masih bisa yang positif ya Bu ya? Bagaimana caranya Bu? Kira-kira misalkan tetap bisa ngabuburit ke pantai, kan memang zaman Nabi belum ada ngabuburit belum ada ya. Bahkan nggak ada ya acara ngabuburit itu nggak ada ya. Nah kira-kira yang jiwa-jiwa muda ben tetap bisa ngabuburit, jalan-jalan ke pantai atau ke gunung secara Islami, tipsnya seperti apa Bu? Yang pertama, kalau jalan-jalan itu cenderungnya malah kebanyakan itu mudorotnya lebih banyak gitu ya. Ya, nggak mungkin kalau jalan-jalan ke sana pasti
itu setidaknya pasti dia akan melihat yang laki-laki melihat pandangan tidak bisa pandangannya menjaga nggak bisa pandangan. tertahan Oh, itu gitu ya. apalagi kalau di pantai wah ada Aduh, yang populer ya, luar biasa pupu sebagainya. di ler-ler itu kan. Ya, Nah, populer. itu bahaya Pupu sekali. di yang diler itu Iya, ya. Oh, gitu. itu. Saya baru tahu, Bu. Nah, itu mengantisipasi ini alangkah baiknya itu kan ini bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh pahala, ya kan? Lah, kalau kita tidak mengumpulkan sejak dini bekal yang akan kita bawa nanti ke akhirat, kapan lagi? 1 tahun itu hanya 1 kali Pak Ramadan itu. Maka apa? Gunakanlah, kembali lagi ke tadi Al-Asr tadi, demi waktu. Kalau kita tidak ingin merugi, maka apa? Gunakan waktu luang kita itu dengan baik. Baik ya, Pak. Tuh. Nah, contohnya lagi seperti tadi, ya tadi waktu luang itu kita gunakan untuk bisa berbagi, bisa berdiskusi. Di situ kan juga menambah amal kita. Ya tapi kan kalau kita kalangan pelajar kan belum punya income pendapatan, Bu. Terus berbaginya gimana, Bu? Nah, berbaginya tidak harus artinya apa? Mengeluarkan uang dari kita sendiri, tetapi kita bisa berkolaborasi dengan masyarakat, dengan jamaah masjid dan sebagainya, itu untuk saling membantu, watawassobil haq watawassobil sabr, artinya membantu untuk orang yang membutuhkan. Nah, di situ nanti kan dari situ bisa terkumpul dana, tidak harus uang. Artinya siapa yang bisa membantu dalam bentuk barang, nasi yang bisa dikonsumsi dan sebagainya, itu kan bisa. Ya, berarti kita intinya kita menjalankan saja, iya, kita modal tenaga kan dan pikiran gitu ya, Bu itu ya. kan lebih positif. Iya, Bu ya. Iya, daripada jalan-jalan ke pantai yang menghabiskan waktu tidak menentu, dan di situ lebih banyak ke mudaratnya. Oh, gitu ya. Sahabat-sahabat pelajar semua, tadi kan sudah disampaikan oleh Bu Laili bahwa ngabuburit itu positif, cuma banyak mudaratnya kalau dilakukan tidak sesuai dengan dengan prinsip dengan prinsip Islam ya. Jadi ngabuburit boleh selama kita bisa menjaga pandangan mata kita, hati kita kepada yang bukan mahramnya lah, bukan muhrimnya, gitu aja. Gitu aja cukup ya Pak Hasan. Sahabat-sahabat semua, mungkin ini sampai di sini ya materi kita untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya selaku host dan Bu Laili mohon maaf apabila ada kata-kata atau ucapan yang menyinggung panjenengan semua atau sahabat semua, itu mohon maaf sebesarnya. Kami tidak bermaksud menyinggung dan sebagainya. Video ini kami persembahkan atau kami buat untuk pembelajaran kita sendiri dan sahabat-sahabat semua. Kalau ada kelebihan itu dari Allah SWT, kalau ada kelemahan itu dari kita yang hadir di sini. Terima kasih. Kurang lebihnya ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam gitu. Ben nanti keluar ya. Pak sana. Ya, terima kasih. Salam ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.